Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah. Para jamaah, para pengunjung taman surga yang dimuliakan oleh Allah, panjatan puja serta puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita bersama dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah majlis yang disebut oleh Nabi sebagai taman surganya Allah. Semoga bagaimana kita dikumpulkan di taman surga yang berada di dunia, kita dikumpulkan pula oleh Allah di taman surga yang berada di akhirat. Amin Allahumma amin. Melanjutkan pengajian kita tentang perkara yang membatalkan wudu. Yang kedua kemarin kita bahas yaitu zawalul akli, hilangnya akal. Secara kesimpulan, ketika orang itu hilang akalnya, maka batal wudunya. Kesimpulannya gitu dulu. Ketika hilang akalnya, maka batal wudunya. Di sini diterangkan tentang sebab-sebab hilangnya akal. Yang pertama, bijununin, sebab gila. Gila ini bahasa Arabnya junun. Dan itu junun. Nanti ada yang gilanya permanen, ada yang gilanya kumat-kumatan, ada yang gilanya itu tingkatnya itu sudah tinggi, ataupun yang ndak pati edan gitu. Bahasa kita mungkin ada gila, ada serepet, ada apa lagi? Ya sama macamnya dah. Pokoknya gila dengan berbagai macamnya. Andai kata kumat-kumatan bagaimana? Ya ketika dia berwudu waras, kemudian kumat gilanya, ya seketika wudunya batal. Kalau sadar gimana? Ya wudu lagi. Junun, bijununin au sara'in. Sara' ini di sini katakan wa huwa daun yushbihul junun. Sara' ini adalah penyakit yang serupa dengan gila. Ya apalah, mungkin sampai artikan serepet, senting, miring, itu sama. Au igma'in, atau semaput, atau ayan. Ayan, semaput, itu sama. Begitu semaput akalnya hilang. Ketika ayan juga akalnya hilang, tidak sadar sejenak. Itu membatalkan wudu. Itu sudah kita bahas kemarin. Au naumin, nah ini yang sekarang, atau sebab tidur. Faman, berdasarkan hadis li khabari, karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Ibnu Sakan, bahwa Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajha, meriwayatkan bahwa Nabi dawuh, apa kata Nabi? Man nama falyatawadda, barang siapa yang tidur, falyatawadda, maka hendaklah berwudu. Nabi dawuh barang siapa yang tidur maka hendaklah berwudu. Berarti tidur membatalkan wudu.
apabila memang tidur tidak membatalkan wudu, niscaya Nabi tidak akan menyuruh untuk wudu. Nabi ngomong turu wudu. Dalam riwayat lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh al-ainani wika usah, ya. Man nama falyatawadda, barang siapa yang tidur maka berwuduklah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh al-ainani wika usah. Ya, diawali dengan hadis ini, al-ainani kedua mata, wika usah itu adalah talinya, ya. Wika itu tali. Asah itu dubur. Itu dubur. Wika bikasril waw al-khayt. Al-khayt alladhi yurbatu biha syai', tali. Kata Nabi, dua mata, mata ini talinya dubur. Jadi kalau matanya melek, itu duburnya ditaleni. Tapi kalau matanya merem, berarti talinya dubur lepas. Makanya kalau merem, itu burinya lepas. Maka ketika melek lagi bangun, maka wajib berwudu. Ketika dia punya wudu, maka wudunya batal. Ini dikatakan wa tashbihul ainain dilwika tashbihun baligh. Kenapa kok mata dikatakan sebagai talinya dubur? Karena ketika mata itu melek, orang akan sadar apa yang keluar dari duburnya. Tapi kalau sudah merem, orang itu tidak sadar apabila ada sesuatu yang keluar dari duburnya. Ketika dia melek, dia bisa mengontrol dan dia tahu ataupun tidak. Orang melek, kalau kentut kan terasa, kan gitu. Hanya pura-pura tidak terasa. Orang kalau kentut terasa, kentut kecil itu terasa. Hanya pura-pura tidak terasa. Tut diem deh gini. Api-api goblok. Hah? Kentut di banyak orang banyak, ada saya itu diem sudah. Takkan tergendeng itu seperti orang tidak tahu apa-apa, noleh. Sehingga yang bingung yang nemu, yang kehilangan tidak bingung. Biasanya kan yang kehilangan itu bingung. Kan itu, yang nemu diem. Kan ya, orang nemu uang menang. Yang kehilangan nyari, mana uang saya? Saya nemu maka tek diam sudah. Tapi kalau kentut sebaliknya, yang nemu yang bingung. Sopo iki? Yang kehilangan diem. Nabi Dawud al-ainani wika usah. Mata ini sebagai pengontrolnya dubur. Kalau matanya merek, duburnya terkontrol. Kalau matanya merem, akhirnya tidak terkontrol, sehingga kalau orang punya wudu tidur batal sudah, karena dia tidak bisa kontrol keluar apa, angin apa tidak. Karena orang tidur kan akentoan, tidak sadar, tidak apa-apa. Gimana terus? Orang kentut, orang tidur kentut, kan tidak sadar, tidak apa-apa. Asalkan jangan pura-pura. Faman yang tidur maka berwudu lah. Dari ya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengecualiannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua para anbiya. Karena para anbiya itu hatinya tidak pernah tidur. Hatinya tidak pernah tidur. Wala yanqudu wudu'u nabiyina kasail anbiya sallallahu alaihi wasallam bin naumi.
li baqa'i yaqadati qulubihim wala yanqudu, dan tidak batal wudu nabiyina, wudunya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak batal wudunya binaumin, sebab tidur. Kasairil anbiya, sama dengan nabi-nabi yang lain, sama dengan nabi-nabi yang lain. Jadi kalau nabi itu bangun tidur langsung sholat, itu tidak batal wudunya. Itu khususiyah untuk para anbiya. Lebih-lebih nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam syair itu dikatakan, syair yang menerangkan tentang kemuliaan dan kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana dalam syair dikatakan? Bagaimana dikatakan? Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat. Wa la yuradhilluhu fi syamsi dhu fatani. Ini syair harusnya dihafal oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditulis, ditaruh di rumahnya, yang disusun oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Nah, ini menerangkan tentang kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditulis dalam beberapa bait yang hendaknya diketahui bahkan diamalkan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa diantaranya? Syair itu mengatakan, ya, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani. Lam yahtalim, Nabi itu tidak pernah mimpi junub, itu tidak pernah. Nah, ya, nanti mungkin kita bahas pada sendiri tentang ini. Yang jelas lam yahtalim qattu, tidak pernah mimpi junub Nabi itu selama-lamanya. Wa ma tatha'aba, dan tidak pernah angop. Angop ini beruai bahasa Indonesianya selongoban. Di selongoban bahasa sampean kan. Apa? Menguap ya. Lam yahtalim, tidak pernah mandi, tidak pernah mimpi junub. Wa ma tasahaba, dan tidak pernah menguap fi madaz zamani, sepanjang zaman. Tidak pernah Nabi menguap. Karena angop itu kan elek, bahkan dikatakan angop itu dari setan. Maka hendaklah kalau angop itu ditutupi, karena mangapnya orang itu dari setan dan akan dimasuki oleh setan. Bukan tambah dibesarkan, wah, baru kecantol, tidak bisa balik mulutnya. Itu Nabi tidak pernah. Terus apa lagi? Min huddawabu alam tahrub wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Nabi itu ya, hewan-hewan ini apabila ada Nabi tidak lari, tidak takut, dan itu disaksikan oleh para sahabat. Min huddawabu alam tahrub, tidak takut. Kita ini kalau mau nangkep PT kan uber-uberan ini. Bahkan dikatakan oleh sahabat dalam riwayat bahwa ketika Nabi itu duduk, hewan-hewan itu ikut duduk gitu, seakan-akan menikmati kebersamaan dengan Rasulullah SAW. Tidak lari, tidak melayu. Ayam tuh Nabi lewat diam gitu kan, ya. Kalau Supriyadi yang lewat melayu pak, takut didelekep itu, tidak lari, diam gitu. Sahabat mengatakan ketika Nabi duduk bersama kita, hewan-hewan itu tenang ikut duduk. Nabi pindah, nyengkrik sudah hewan-hewannya. Tuh, wa ma waqa'ad dubabatun fi jismil hasani, dan tidak pernah ada laler mencelok di badan beliau yang indah. Badan beliau yang laler pernah mencelok.
Laler itu tidak mencolok. Karena keindahan fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan diubur-ubur sama laler ya, segini kan ini kan laler kurang ajar ya. Bukan yang dimenceloki yang mampu kan itu. Muter-muter itu. Nabi tidak pernah ada laler hinggap di badan beliau. Bi khalfihi ka amamin ru'yatun thabatat wala yura ithru baulin minhu fi alani. Apalagi kekhususan Nabi, bi khalfihi ka amamin ru'yatun thabatat, beliau melihat yang di depan sama yang di belakang ini sama walaupun tanpa menoleh. Di depan dan di belakang ini sama. Kalau kita di depan kelihatan, di belakang tidak kelihatan. Sehingga kadang kita di belakang ngadep ke sana diece-ece terkomburi kan ya. Orang yang ada ke sana terkomburi. Ditoleh diam lagi gini. Nabi tidak, melihat ke depan sama melihat ke belakang ini sama. Jadi beliau melihat, memandang apa yang ada di depan itu sama dengan memandang apa yang ada di belakang tanpa harus menolehkan kepala, tidak usah. Sehingga Nabi pernah ngomong sama sahabat, wahai sahabat, bagaimana rukuk kalian dan bagaimana sujud kalian ketika Nabi itu ngimami kan gitu. Yang ada kiblat gini kelihatan sahabat di belakangnya. Sehingga Nabi tanya, bagaimana rukuk kalian dan sujud kalian? Sesungguhnya aku melihat ke depan dan apa yang di belakang aku sama, kata Nabi. Bi khalfi kama min ru'yatun thabatat wala yura ithra baulin minhu fi alani. Dan yang berikutnya kekhususan Nabi apa? Bekas kotoran beliau itu tidak kelihatan. Andai kata kita lah kencing kan ada basah, sopo mari nguyuh kan itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan dan tidak pernah terlihat. Sehingga dalam riwayat dikatakan ada satu sahabat yang masuk tempat, kalau sini katakan kamar mandi lah ya. Nah, yang Nabi masuk ke tempat tersebut lebih dahulu. Setelah Nabi masuk, Nabi keluar dari tempat buang air, sahabat ini masuk, dilihat tidak ada bekas. Tidak ada bekas. Kalau kita kan masuk kencing, kan basah. Orang yang kedua masuk tahu ini habis ngoyo berarti. Makanya itu disiharap, disiram kan itu. Karena ketahuan seambu-ambu nih kalau tidak disiram. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlihat bekasnya. Ditanya sama sahabat, ditanya sama sahabat, wahai Rasulullah, saya lihat panjenengan tadi masuk ke WC lah gitu ya, ke tempat kencing. Saya masuk sudah panjenengan kok garing, tidak terlihat apa-apa. Apa kata Nabi? Allah telah memerintahkan untuk kepada tanah untuk menghisap ya apa yang keluar dari badanku. Jadi hisap sama tanah langsung kering lagi. Itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kan tidak ada yang hisap ya. Masuk, ya. Orang kedua masuk, siapa yang disirami? Supriyadi itu, walah, wari gede, siram ping 10 yang melbu-melbu. Ya. Tidak ada, Nabi tidak seperti itu, sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya, yang kita bahas. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat apa na'asat? Na'asat ya. Coba dilihat. Wa qalbuhu lam yanam, dan hati beliau sallallahu alaihi wasallam lam yanam, tidak tidur hatinya. Wal ainu qad na'asat, walaupun mata beliau secara zahir terlihat ngantuk. Nah ini. Jadi mata beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kelihatan ngantuk, gitu, ngantuk. Tidurlah bahasa kita, tapi hati beliau tidak pernah tidur. Sehingga ketika beliau tidur dan bangun itu tanpa wudhu lagi, langsung sholat karena wudhunya tidak
batal. Apa sebab? Karena hati. Dalam bahasa fikihnya itu akal. Hilangnya akal, kan tadi sebabnya tidur. Dengan tidur beliau tidak kehilangan akal. Hanya mata saja yang merem. Nah, kalau kita mata merem dalam keadaan sadar, batal enggak? Anda batal. Sampai ngaji merem ini, tapi tidak tidur, batal enggak? Dan Nabi itu walaupun merem tidak tidur beliau hatinya. Kalau kita kan tidak, mata merem hati ikut merem. Kadang-kadang matanya masih melek, hatinya merem. Kadang-kadang merem terus tidak melek-melek. Nah, itu. Tadi kan yang dipermasalahkan kan sebab ya, yang menyebabkan batalnya wudhu apa tadi? Hilangnya akal. Di antaranya sebab tidur, karena otomatis orang kalau tidur akalnya, dan itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad SAW, sehingga tidurnya beliau tidak membatalkan wudhu. Tidurnya beliau tidak membatalkan wudhu. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yura dhilluhu fi syamsi dhu fatani. Wala yura, dan tidak terlihat dhilluhu, bayangannya Nabi, fis syamsi, walaupun beliau berada di bawah terik matahari. Walaupun di bawah terik matahari. Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada bayangan. Tidak ada bayangannya. Tudhilluhul ghamamah. Tudhilluhul ghamamah. Dinaungi oleh mendung. Jadi walaupun beliau ini berjalan di bawah terik matahari, selalu diikuti oleh mega. Apa mega itu? Mendung ya. Mega itu mendung, awan. Jadi tidak pernah panas. Diikuti tuti'uhus sahaib, diikuti sama mendung ini, jadi tidak pernah tersengat oleh matahari. Kemana saja. Wala yuradhilluhu fisyamsi dhu fatani. Kemudian apalagi kekhususan Nabi? Katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sifyadha bimughtatani. Katfahu qad alata, beliau itu pundaknya selalu lebih tinggi daripada orang yang duduk bersama beliau. Jadi orang duduk ini, Nabi ini paling tinggi gitu, paling tinggi, duduknya paling tegak, paling tinggi. Walaupun beliau duduk sama orang yang lebih tinggi gitu. Tidak tahu apa manusia ini jadi mengkeret kalau di sebelahnya ya Nabi. Kalau jalan kaki begitu. Jadi paling tinggi. Dan itu tidak bisa ditiru oleh sama-sama. Banyak ulama-ulama menerangkan tentang keistimewaan ini. Ini hanya saya sampaikan secara singkat saja. Kekhususan Rasulullah SAW. Yang kita bahas di sini apa tadi? Ya, tidurnya Nabi tidak membatalkan wudhu karena hatinya tidak tidur. Kemudian wal makna fihi anna liyaqadhah lima yakhruju wan naimu qad yakhruju syurbih. Artinya tadi Nabi dawuh mata itu ada talinya dubur. Artinya bahwa ketika orang bangun itu bisa mengontrol apa yang keluar dari duburnya. Tapi kalau orang itu sudah merasa keluar apa dari duburnya, wa kharaja bidzalika an-nu'asu. Jadi kalau tidur batal. Kalau tidak tidur, contohnya ya yang tidak termasuk tidur.
Kalau hanya ngantuk itu wudunya tidak batal. Hanya perlu kita ketahui apa bedanya tidur dengan ngantuk. Kalau gini, apa namanya? Kesirap-sirap, ya itu masuk golongan tidur apa golongan ngantuk. Kharaja bidzalika an-nu'asu, wa huwa awailun naum. Nu'as banyak namanya ya. Kalau baru ngantuk itu namanya nu'as. Lebih tinggi lagi sudah untuk miring-miring itu wasan. Kemudian ada namanya tarnik, wa huwa mukhalatatun nu'as lil ain. Itu dalam bahasa Arab punya nama sendiri-sendiri, tapi kita sebut dengan bahasa ngantuk. Wa min alamatihi, termasuk tanda-tandanya orang ngantuk, sama yafhamuhu, sama suara itu dengar tapi sudah tidak bisa menangkap dengan jelas gitu. Ngantuk, dengar ada sampai ngaji ini ya ngantuk, dengar saya nerangkan suara itu masih ada itu, cuman apa yang saya omongkan sampai tidak paham, itu ngantuk ya. Dengar kalau dia di pengajian sama suara saya masih dengar, tapi saya ngomong apa tidak dengar, sudah ngerosok dan kupingi. Oh, itu namanya ngantuk. Itu wudunya tidak. Wa awailu nasyati syukur sam li baqa'i syu'uri maha. Jadi ada ngantuk ya. Kalau masih mendengar suara-suara kresek-kresek itu berarti masih belum tidur. Nanti di belakang dikatakan walaupun sudah mimpi, iya kan? Karena gini, tapi pikiran sudah jalan ya. Kaget, saya tidur apa enggak ya? Enggak. Tapi kalau ketemu Jokowi tadi salipan, nah, itu ngantuk. Tapi kadang-kadang seperti itu kita alami kan? Iya, mesti sampean ngalami. Ngantuk ini. Jumat ngantuk. Kita tidak merasa diri kita tidur, tapi tahu kalau dirinya kan. Tapi kayak ngelihat itu. Ngantuk turu ta. Kesirap tangan tuh. Tapi sampean koyo pawon mau ya. Nah, itu masih belum disebut dengan tidur, berarti wudunya belum batal. Ya, ada bunyi suara itu kasih tahu sama sebelahnya wudu yang turu isun ya angor aku baran ya. Jadi kalau ngantuk itu belum masih, walaupun sudah kepalanya manduk. Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas apa misanan ya, misanannya Nabi, karena Sayyidina itu dengan saudara, kakak adik. Iya, misanan Nabi. Qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili. Satu waktu kata sahabat Abdullah bin Abbas, apa namanya? Nabi salat malam ya, bukan salat wajib, salat sunnah. Fakumtu ila jambihil aisar. Saya berdiri di sisi kirinya Nabi. Jadi, orang berjamaah itu yang benar kiri apa kanan? Kalau sendirian, kan di kanan gini ya, ini di kiri. Nabi sudah sholat gini. Ternyata sahabat Abdullah bin Abbas kecil itu duduk ya, berdiri di sisi. Faja'alani fi syakil aiman, sama Nabi dipindah gitu. Suruh berdiri di sebelah kanan. Dalam sholat tanpa harus membatalkan sholat. Sholat itu batal ketika melaksanakan apa-apa yang membatalkan sholat. Ketika tidak melaksanakan apa-apa yang membatalkan sholat, sholatnya tidak
batal. Contoh, sampean berdiri di soft, ternyata soft itu renggang gitu ya, sebelahnya sampean orang, antara sampean dengan orang itu gitu. Kalau diisi orang tidak cukup gitu, gang, rapatkan gitu, rapatkan, geser, batal sholatnya. Dan nanti kan sampean tahu yang batalkan sholat kan apa? Berapa gerakan? 3 kali gerakan secara, kalau hanya geser kaki gitu saja kan tidak batal. Ya geser, dirapatkan. Tidak sampai membatalkan sholat itu. Aku kurang lurus, miring ini maju itu. Kadang-kadang orang itu takut wedi batal. Jadi gini. Sama orang sebelahnya dieret, suruh rambut tambah atos, Pak, tambah ini. Tambah atos. Yang ngeret adalah tidak ditarik supaya softnya rapat. Atau dia soft miring, kakinya itu berdiri, kakinya itu mundur ya. Posisi kakinya di tumitnya orang yang di sebelahnya, kurang maju. Dikasih isyarat suruh maju, tambah atos, Pak. Koyok-koyoknya dia kata dia maju untuk meluruskan soft, salatnya batal. Itu biasanya orang yang tidak ngaji. Ngaji itu sudah sebagai biasanya sudah. Kalau ngaji dia ngerti, dia akan merapatkan dan meluruskan softnya walaupun dia dalam keadaan sudah masuk salat. Sama Nabi dipindah, suruh pindah ke kanan. Pindah di kanan. Fakuntu idza aghfaitu, dan antu ya'khudhu bi syahmatai udhuni, Nabi nyewing saya. Nyewing saya. Rakaat, maka sholat bersama Nabi 11 rakaat. Berarti sholat apa? Witir. Witir kan apa ya, hadis ini apa pembahasannya? Ngantuk tadi. Ngantuk itu sama Nabi tidak, berarti ngantuk tidak membatalkan. Yang membatalkan apa? Tidur kan? Abdullah bin Abbas ketika ngantuk diceweng sama Nabi. Fayakhudhu, maka bisyahmatai udhunayya, di ini kuping saya ini dipegang oleh Nabi. Berarti dia apakan? Cewek, tarik sama Nabi. Tarik, bangun sholat lagi. Tidak disuruh wudhu. Berarti kan tidak batal wudhunya dengan ngantuk. Kemudian sholat lagi. Fasalla 11 rakaat, maka salat 11 rakaat. Dan juga dikatakan bahwa dalam hadis inna sahaba radhiyallahu taala anhum, nanti besok ini pembahasan lain. Ini ya, tidak membatalkan wudu. Ya gimana? Ya gitu. Kan gitu. Gimana ukur, Pak? Ngantuk sama kesirep kan kita yang tahu. Kalau kita merasa diri kita ini masih ngantuk dan belum kesirep, ya berarti wudhu kita tidak batal. Tapi kalau kesirep, ya batal. Ya sesuai dengan tanda-tandanya, Pak. Kan itu. Tanda-tandanya. Hanya begitu. Sholat ya di rumah nunggu sholat, durung adzan nunggu sudah setengah jam, bukan ngantuk itu, berarti kesir sholat tidak usah wudhu. Yang wudhu ngantuk masuk kesirap, adzan setengah jam yang lalu. Iya, berarti ngantuknya setengah jam gitu. Ya berarti apa? Kesirap. Memang kadang-kadang orang itu tidak terasa ya,
Kadang-kadang orang itu tidur tidak terasa, ya dilihat tanda-tandanya, apa waktunya, apa gitu. Sampai tidur di mobil, tidur gini di mobil, sirap, kan gitu. Kalau tanginya sembagus berarti kesirap, Pak. Ngantuknya sampai waktu dodol ngantuk, tangi sembagus. Saya sholat, mode, ndak usah wudhu. Saya ndak tidur, saya ngantuk dari waktu dodol sampai sembagus. Turu itu bukan kesirap. Jadi dilihat, diukur sendiri, tidak bisa kita batasi mana ngantuk, mana namanya tidur. Nah, itu di pondok ada apa namanya wesi itu ditabuh, tong di Sukorejo gitu, tong, tergantung jamnya. Kalau jam 8 tabuhnya mulai jam 8 malam. Kalau jam 8 ditabuh berapa? 8 kali sampai jam 12 kali. Jam 1 ditabuh 1 kali, jam 2 2 kali. Dulu ada satu orang yang nabuh mulai jam 8 itu, memang kuat, tidak tidur. Suatu malam terlatih, wafat orang ini wafat, sehingga sudah wafat digilir. Saya ini sak koncoan digilir, jadi yang pegang mulai 8, 9, 10 kan yang lain 11, 12, 1 dilanjutkan yang lain 2, 3, 4. Ini yang tugas 2, 3, 4 kan abot itu. Dia tidak tidur, mau nabuh itu jam 4 kurang 5 menit mau ditabuh, oh kurang 5 menit duduk ini di bawah nyebel sama pegang pentungnya kesirep. Sesirep kaget, rumongsone belum tidur, rumangsa kesirep sebentar, tunggu 5 menit langsung tabuh, toang ya, selesai nabuh ping 4 langgar sudah setengah 5 Pak. Setengah 5 mondoknya ini mulai jam 4 kurang 5 menit sampai setengah 5. Tidak terasa dia merasa 5 menit jadi melek, tidak usah lihat jam, sudah baru kurang 5 menit jika toang narok pukulnya itu amin di musola pondok sudah sholat subuh. Kaget tuh sudah sholat, kaget belum selesai kiai buka pintu tambah ngoyo, kaget itu. Jadi ya kita lihatlah ya, kalau sampean merasa nunggu, katakan nunggu zuhur ngantuk, diem duduk di kursi, bangun. Saya baru ngantuk, lihat jam, kalau udah setengah tidur sampean kesirep. Jadi lihat situ aja, tidak bisa dia diukur sendiri lah ya, diukur sendiri. Kita lanjutkan ini nanti pada pertemuan yang akan datang, membahas tentang ketika tidurnya itu duduk jejak, wudunya tidak batal. Itu semoga manfaat. Barakah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.